Saya ti zamanun, ini kata Rasul, nanti para sahabatku ada suatu zaman nanti di mana umatku akan mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Ini apa yang 5 perkara dan yang dilupakan 5 perkara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alaihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadikaim beserta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih sambungan dari yang kemarin, makalah yang pertama dari bagian yang kelima. Jadi ada 5 perkara yang tidak boleh diremehkan, disepelekan. Yang pertama kemarin, man ahana khamsata khasir khamsata. Barang siapa yang meremehkan 5 perkara dari golongan manusia, maka dia akan mendapatkan kerugian 5 perkara. Yang pertama apa? Man istakhafa bil ulama khasiraddin. Barang siapa yang meremehkan, menghinakan, merendahkan ulama dengan cara meninggalkan takdim kepada khasiraddin, maka dia akan rugi agamanya. Keagamanya akan rugi. Kenapa? Karena para ulama adalah ma'danus syariat, sumbernya adalah syariat. Wa man istaghafa bil umar, barang siapa yang menganggap remeh
menghinakan para umaro apa al-muluknya, raja, pemerintah dan sebagainya. Khasira dunya, maka dunianya akan rugi. Ya, dunianya akan rugi, berantakan dan sebagainya. Kenapa? Karena pemerintahlah alladzina yartabuna umurud dunya wa zamamiha bi aidihim. Karena pemerintahlah yang menyusun, merapihkan, menertibkan, menata dan sebagainya urusan-urusan dunia kita. Selanjutnya wa man istakhaffa bil jiran, yang ketiga, barang siapa yang meremehkan, menghinakan, merendahkan tetangga. Yang dimaksud tetangga orang-orang yang berdekatan dengan kita, dengan rumah kita, min jami'il jihad, dari berbagai macam arah, depan, belakang, kanan, kiri kita. Itu tetangga kita. Khasirul manafi'a, maka akan rugi manfaat-manfaat yang kita dapat. Al khairat allati yatawassalu biha ilal matlub, kebaikan-kebaikan yang bisa menyampaikan kepada yang kita maksud. Itu. Selanjutnya ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala awalladhi nafsi biyadi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahu Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih. Walladhi nafsi biyadi, demi zat yang di menaruhku berada dalam genggamannya. La yu'minu abdun, tidak sempurna imannya seorang hamba, hatta yuhibba li jarihi, sehingga dia mencintai, menyenangi, menyukai li jarihi, untuk tetangganya, ma yuhibbu li nafsi, sesuatu yang dia cintai untuk dirinya, sesuatu yang dia senangi, yang dia sukai untuk dirinya. Tuh. Jadi di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita, seorang hamba, kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang benar-benar sempurna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyayangi tetangga. Tuh, sebagaimana kita menyukai hal-hal yang kita senangi untuk diri kita sendiri. Masya Allah. Nih ya, makanya sing baik-baik ya sama tetangga, yang belum islah, belum damai, buru-buru dah damai ya. Awas, ini berhubungan dengan iman kita, awas ya. Ada juga man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah, kan gitu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang iman kepada baginda Rasulullah hari akhir, falyukrim jarah, maka muliakanlah tetangga. Tuh, sini ya, tetangga. Jangan ada istilah bisik-bisik. Ini hati-hati, jangan ada sampai ada istilah bisik-bisik tetangga, ngomongin tetangga, ngejelekin tetangga, ngezolimin tetangga, ngahasudin tetangga. Gini, awas nih, hati-hati. Wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam, juga diriwayatkan sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbur rajula lahu jaru su'u yu'dhihi fayasbiru ala adahu
wa yahtasibuhu hatta yakfi lahu bihayatin au mautin. Masyaallah. Ini sikap kita terhadap tetangga yang kurang baik. Nih, bagaimana caranya kita menyikapi tetangga kita, berinteraksi, bersosialisasi dengan tetangga kita yang kurang baik. Jangan ngomong jelek, kurang baik. Tuh, kurang sopan. Dia bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala meridhoi seorang laki-laki lahu jarusu, di mana laki-laki tersebut memiliki tetangga yang kurang baik, yudihi, yang selalu menyakitinya tuh. Tetapi payasbiru, dia tetap sabar menghadapi tetangga ala adahu, atas keburukan-keburukan yang dilakukan oleh tetangga yang kurang baik itu. Masya Allah. Wa yahtasibuhu, maka berbuat baik kepadanya tuh dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahtasibu itu betul. Itu walaupun tetangganya kurang baik tuh, tetapi dia terus berbuat baik kepadanya. Kalau bahasa ngasih ke tetangga, boro-boro dikasih lagi gitu. Ngomong terima kasih juga kagak. Kalau kita gimana? Dilemparin ke mukanya kita punya. Kan gitu ada orang yang gak mau saya mengasih ke si anu. Tuh ya, kalau dikasih boro-boro ngomong terima kasih gitu. Ya Allah, cemberut gitu. Kan ada seperti itu. Pasti ada gitu, pernah kita mengalami seperti itu. Tetapi terus ngasih kebaikan-kebaikan. Kenapa? Niatnya yahtasibu itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan urusannya dengan manusia. Karena yang kita tuju, yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu bagusnya. Bisa apa enggak kita ini? Insyaallah. Hatta yakfiyahullah tuh, sehingga Allah memberikan kecukupan kepadanya tuh. Allah berikan kecukupan. Yang berikan kecukupan bukan orang manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Rasul gitu ya. Kata baginda Rasul, yang memberi kecukupan untuk kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bihayatin au mautin, di waktu hidupnya atau bahkan setelah matinya. Tuh, gitu ya. Makanya ya bersyukurlah gitu, kita punya tetangga yang kurang baik. Itu bukan apa, buat apa itu? Ladang amal kita. Tuh, itu ya kalau kita kabur kita mah gitu ya, gak betah di sini, tetangganya kurang baik, pindah lagi gitu. Seharusnya, nah di sanalah saatnya kita berdakwah tuh, mendakwahi mereka dengan cara apa? Tingkah kita baik, ya. Insyaallah suatu saat Allah akan balikkan hatinya, itu dari membenci kita kepada apa? Menyenangi kita, suka kepada kita gitu. Suatu saat. Kenapa? Karena manusia nanti akan ada titik jenuhnya. Udah kalau titik jenuh udah kembali lagi itu. Bisa kita ajak kepada jalan yang baik. Makanya kitanya terus menerus, jangan putus asa. Itu. Selanjutnya rawahul Bukhari, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sahih Bukhari, hadisnya sahih juga. Wa man istakhaffa, selanjutnya wa man istakhaffa bil aqriba, keempatnya, barang siapa yang meremehkan, merendahkan, menghinakan bil aqriba, kepada kerabat-kerabat, minal arham, yang satu keturunan. Nih kerabat nih ya, karena banyak sekali orang-orang
Yang apa? Yang tidak pernah menganggap punya kerabat itu. Itu orang lain jadi saudara, saudara jadi orang lain. Itu yang lebih penting kan orang lain, padahal dia punya kerabat. Itu saudara. Bahkan ada yang saudara-saudara sedaging, masih satu ayah satu ibu gitu ya. Masya Allah. Tetapi yang dipercaya malah orang lain. Nih itu ya. Allah buktikan khasirul mawaddah, maka akan rugi kecintaannya. Ahlaka mahabbatuhu. Masya Allah. Itu celaka apa? Rugi. Orang seperti itu akan rugi. Karena kaya itu nggak lama. Dia kalau kita tidak amanah memegang kepercayaan, tuh memegang amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah cabut lagi, Allah ambil lagi, tuh gak lama ya. Jadi belangsak lagi. Kalau udah di bawah baru kerasa, ya Allah, yang nolong ternyata saudara yang tidak pernah dihiraukan olehnya sama sekali gitu. Kenapa? Karena ada istilah buruk-buruk papan jati kalau sirah Sunda ya, gitu ya. Jelek-jelek juga saudara gitu. Nggak ada istilah kita membuang saudara gitu, nggak bisa, karena itu sampai akhirat saudaramu. Seperti itu ya. Maka jaga saudara kita, akribah yang paling dekat, maksudnya yang paling dekat dengan kita, maka utamakan dulu yang dekat nih gitu ya, yang dekat saudara-saudara kita. Ketika kita ada di atas, ketika lagi kita kaya raya, kita punya segalanya, lihat saudara-saudara kita itu ya. Kenapa? Nanti suatu saat ketika kita ada di bawah, nanti ada yang nolong kita, saudara-saudara kita. Mungkin orang lain senang kepada kita, nolong kita itu ketika kita kaya, mau dekat dengan kita karena kita lagi punya, lagi berkuasa, baru mau. Tetapi setelah kita jatuh, berada di bawah gitu, orang lain pada ninggalin kita gitu biasanya. Masya Allah. Wasya, maka jaga saudara kita gitu. Itu utama ya. Utamain dulu saudara. Yang terakhir, wa man istakhaffa bi ahlihi ay zaujatihi khasira tayyibal ma'isyati. Insyaallah. Yang terakhir, wa man istakhaffa, barang siapa yang merendahkan, menghinakan, meremehkan ahlinya. Di sini dijelaskan ay zaujati. Tuh, ahli di sini adalah istrinya. Barang siapa yang merendahkan istrinya, khasirat tayyibal ma'isah, maka dia akan rugi kehidupan, kebaikan daripada kehidupannya. Masya Allah. Maka rugi, susah hidupnya itu. Pantesan gitunya usaha susah. Kita sering meremehkan istri kita, padahal besar sekali ya jasa bantuan daripada istri kita. Masya Allah. Betul gak? Ya Allah, yang ngurus anak istri, yang bersih-bersih, nyuci baju, yang masak ya Allah, kan itu istri yang buat kopi, isi goreng pisang ya Allah, gitu ya. Semuanya dilakuin oleh istri. Betul Bu? Ibu kan? Ada, alhamdulillah, masya Allah, banyak jasanya ibu-ibu, insya Allah. Makanya ibu-ibu itu beda dengan kita gitu. Kalau kita fokus dalam satu pekerjaan, kalau ibu-ibu bercabang. Ya Bu ya? Sambil masak, sambil nyuci kan gitu.
sambil ngurusin anak dan sebagainya. Masya Allah, coba. Itulah gitu ya. Makanya barang siapa yang menghinakan keluarganya, di sini disebutnya istri, maka kita akan rugi maisah kita. Itu ya. Makanya kalau kita pengen nih dunia kita berkah, sayangi keluarga kita. Kali-kali gitu ya, sebulan sekali ajak jalan-jalan gitu, jangan di rumah baik gitu. Jalan-jalan woi gitu, jalan-jalan. Gitu ya, sekali-kali gitu. Sekali-kali diurus, ajak kemana Bu? Diajak. Ya Allah, diurus istri teh gitunya. Dibawa ke salon tuh kali-kali. Kita pengen istri cantik tapi dibiayain enggak. Ya Bu. Gitu. Cantik itu butuh biaya. Ya Allah, kalau artis itu ininya saja berjuta-juta gitu. Ya Allah, kita mah kagak tahu bedak habis, selipan habis, segala habis ya Bu. Enggak pernah tahu, Masya Allah. Makanya pulang kerja bau segala rupa gitu ya. Nah iya, nggak dikasih minyak wangi dan sebagainya tuh. Ini ya penting sekali. Penting sekali, awas nih ya, awas. Kita menyenangkan keluarga. Apa sih gunanya kita harta banyak tapi keluarga nggak pernah bahagia gitu. Gitu ya. Keluarga kita nggak pernah bahagia. Padahal kebahagiaan itu sederhana gitu. Tidak usah mewah. Itu ya, sudah jalan-jalan juga senang dengan kita gitu. Insyaallah gitu. Ngapain toko gitu, beli mah kagak gitu. Itu ya, nggak apa-apa gitu, sekali-kali cuci mata. Ya Bu, setuju? Setuju, sok ya. Jadi kita selaku suami harus adil. Kita makan di luar yang enak-enak gitu ya. Kalau istri, ya Allah, itu lagi ini. Awas nih. Jadi makan harus adil, pakaian harus adil, segalanya gitu. Masya Allah. Iya, ya, maka istri kita jaga dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kalau kita punya tujuan nih, pengen apa negara kita sejahtera, itu awas terletak di istri. Sok ya, usaha kita nih bisa nyaman, damai gitu ya ketika usaha. Kenapa? Karena ada yang di belakang kita, diantaranya istri. Sok tuh ya, istri itu. Tapi ada juga gitu ya, seorang itu yang tadinya jujur tapi jadi pencuri, penjahat, karena ada dorongan juga dari istri. Betul. Masya Allah, istri dan anak-anak, Masya Allah. Itu jadi berani itu kenapa? Karena ada yang ngomong nih di belakang itu, bisik-bisik nih. Ya Allah, Mas, tetangga juga bawaan Masnya punya mobil, Mas masih motor butut aja gitu. Ya Allah. Oh kan, dari tadinya jujur, nah mulai nilep-nilep dikit-dikit tuh. Kenapa? Karena ada yang ngebisikin yang di belakang. Masya Allah. Insya Allah jamaah at-taqwa mah ibu-ibunya seriusnya pada soleh, bapak-bapaknya pada soleh, insya Allah. Itulah 5 hal ya yang tidak boleh kita remehkan. Apa yang pertama? Yang tidak boleh kita remehkan, yang pertama adalah ulama. Kenapa? Karena agama kita akan hancur. Yang kedua yang tidak boleh kita remehkan adalah pemerintah, umaro, yang ngurusin urusan dunia kita. Kenapa? Karena dunia kita akan hancur.
Terus yang ketiga, tidak boleh kita merendahkan tetangga. Kenapa? Hasirul manafi, kita kagak dapat kemanfaatan kebaikan-kebaikan. Terus yang keempat, tidak boleh kita merendahkan kerabat saudara-saudara kita. Kenapa? Hasirul mawadah, maka kita akan rugi kecintaan kita. Terus yang terakhir, tidak boleh kita merendahkan ahli kita, istri kita, karena khasir thayyibal ma'isyah, kehidupan kita rugi, kehidupan kita sempit, susah, bisnis gagal wae. Itu karena kita meremehkan istri. Nah, tapi istrinya tuh harus yang baik. Itu juga yang suka nyulut-nyulut yang seperti itu awasnya. Insyaallah menerima apa adanya, terima insyaallah. Selanjutnya wal maqalatu saniyah. Jam berapa? Wal maqalatu saniyah. Terus apa udah nih? Terus apa udah, Bu? Terus selanjutnya maqalatu saniyah, maqalah yang kedua dari bagian kelima. Qala Nabi alaihi salam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Ini 55 nih ya. Sayati zamanun, sintan bis masuk ke dalam fi'il mudhari, maknanya jauh ya, dan ini menjadikan tanda fi'il mudhari. Jadi sintan bis itu hanya masuk ke dalam fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada fi'il madi. Itu fi'il madi itu pekerjaan yang sudah lampau, itu nggak bisa kemasukan sintan bis. Sintan bis mah cuma masuk ke fi'il mudhari. Ini bagian santri nanti yang ngupasnya. Sayati, yati itu fi'il mudhari. Jadi kata Rasul bersabda ini sudah 5 abad ke belakang. Kata Rasul sayati gitu ya. Zamanun, nanti akan datang satu zaman. Itu bukan di zaman Rasul, tapi nanti ternyata tibanya, datangnya zaman kita sekarang. Itu ya. Maka sekarang itu sebenarnya adalah pembuktian daripada sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sayati zamanun, ini kata Rasul, nanti para sahabatku ada suatu zaman nanti di mana umatku akan mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Ini apa yang 5 perkara dan yang dilupakan 5 perkara? Yuhibbuna dunya wa yansawnal uqba. Ini yang pertama. Yang pertama, umatku yuhibbuna dunya, lebih mencintai dunia, fayastagiluna biha, sibuk tentang urusan dunia. Betul apa betul? Betul. Makanya alasannya sibuk. Yastagiluna itu sibuk. Ini kata Rasul ya. Ini makanya jadi alasan kenapa Mas enggak berjamaah ke masjid, pada masjid udah bagus, sudah adem. Duh maaf Mas, masih sibuk kan gitu ya. Kenapa belum sama-sama bareng-bareng gitu ngaji gitu ya, taklim? Duh maaf, masih sibuk gitu ya. Betul ya. Jadi setiap alasannya sibuk. Masya Allah. Nah ini yuhibbuna dunya, sibuk terus ngurusin dunia. Wa yansawnal uqba, wa yansawna, dan dia melupakan uqba. Awas, apa uqba itu? Akhirat. Itu
Itu ya, melupakan akhirat. Yatrukunal amala lil akhirah, meninggalkan amal untuk akhirat. Masya Allah, terus ngumpulin dunia terus sampai lupa segala-galanya gitu, seolah-olah dia itu kagak akan pernah mati, tidak akan pernah kembali, padahal kita semuanya akan kembali tuh. Maka persiapkan bekal amal soleh yang sebanyak-banyaknya, insyaallah. Karena perjalanan yang kita tempuh nanti jauh, sangat jauh. Maka kita butuh bekal amal yang sebanyak-banyaknya. Itu ya, insyaallah. Makanya kita terus itu ya, amal soleh terus gitu ya, untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ternyata banyak sekarang buktinya seperti itu, lebih mencintai dunia, melupakan padahal wal akhiratu khairul laka minal ula. Hafal semua gitu, ayat nama gitu, tapi amalnya susah. Gitu ya Allah, padahal akhirat itu lebih utama, lebih baik itu, khair itu lebih baik itu ya, masya Allah. Itu ya, kumpulin bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Udahlah cukup ya, kita sambung nanti pertemuan yang akan insyaallah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah selalu memberikan rahmat, kasih sayang, keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleh. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabuli ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangkutan-sangkutan di antara kita, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, tabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi, jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله